Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Evitra M.Com, dosen Prodi Sistem Informasi, Fakultas Saintek UIN Sultan Taha Sefrin Jambi. Nah, pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-9 untuk mata kuliah dasar pemrograman untuk mahasiswa Prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek UIN Sultan Taha Sefrin Jambi, kita akan mempelajari materi mengenai perulangan. Nah, pada materi sebelumnya juga kita sudah mempelajari mengenai percabangan ya. Jadi dua hal ini yang sangat penting yang kita pelajari. Yang pertama itu percabangan, dan kali ini kita akan membahas perulangan. Ini akan sangat dibutuhkan, apapun bahasa pemrogramannya ini akan kita gunakan ya, karena masalah-masalah yang ada untuk pembuatan aplikasi itu seringkali kita akan menggunakan perulangan ini. Oke, langsung saja. Jadi untuk mempelajari perulangan ini, mahasiswa diharapkan mampu ya memahami struktur perulangan dan mempraktekannya, dan bagaimana nanti cara kita membuat statement logika perulangan tersebut. Nah, perulangan atau yang lebih dikenal looping ya, atau loop ya, jadi adalah sebuah perintah yang digunakan dalam pemrograman ya, tidak hanya di Java saja ya, bisa di bahasa pemrograman lain. Nah, perulangan digunakan dalam pemrograman untuk mengeksekusi proses atau pola yang sama ya. Jadi mengeksekusi proses atau pola yang sama yang berulang kali. Dan catatan ya, yang Bapak hijaukan itu perlu dipahami dan dipakai ketika kita dihadapi pada suatu masalah dalam jumlah yang besar. Nah, gunanya adalah untuk mengefisienkan pekerjaan. Jadi contoh ya, sebelum kita masuk ke bagian-bagiannya, contoh di sini dikatakan proses dan pola yang sama, kemudian berulang kali. Nah, misalkan gini, kita diminta untuk membuat suatu program yang menampilkan ya bilangan misalkan ya 1 sampai 1000. Nah, itu kan kalau seandainya kita tulis manual ya 1, 2, 3, 4, itu kan membutuhkan waktu ya, maka tidak efisien ya, jumlah yang sangat besar dan tidak efisien. Jadi kalau kita contohkan misalkan di Microsoft Excel misalkan ya, kira-kira sederhananya seperti ini ya. Jadi kalau di sini Bapak akan menampilkan misalkan ya bilangan 1 sampai 100 misalkan 1, 2, 3. Nah, itu kan membutuhkan waktu ya, dan polanya kan sama, hanya ditinggal tambah 1 tambah 1 2 tambah 1 3. Nah, jadi perlulah perulangan supaya kita dimudahkan ya, atau menghemat waktu untuk melakukannya. Nah, contoh seperti ini, misalkan kita menampilkan looping perulangannya 1 sampai 100. Nah, ini contoh sederhana ya. Nah, sampai 100 nanti ya. Nah, bahkan lebih. Nah, ini pola perulangan, hanya ditambah 1. Begitu juga misalkan kita menampilkan angka 1 sebanyak 100. Nah, ini juga perulangan ya. Nah, jadi bayangkan kalau seandainya 1 juta ya, itu makan ini ya, makan waktu ya. Nah, begitu juga misalkan kita akan menampilkan bilangan ganjil misalkan ya. Misalkan bilangan ganjil, misalkan kita disuruh tampilkan misalkan 1 sampai 100 bilangan ganjilnya saja.
Nah, itu butuh namanya perulangan. Nah, jadi benar yang dikatakan tadi ya, bahwasanya perulangan itu untuk mengeksekusi proses pola yang sama berulang kali yang kita ketahui ya, dan dipakai ketika kita dihadapi pada suatu masalah dalam jumlah yang sangat besar. Nah, ini juga akan kita gunakan ya di dalam bahasa pemrograman ini. Nah, sampai di situ Bapak harap bisa dipahami ya contoh yang sangat sederhana itu. Nah, di sini untuk perulangan atau looping itu ada 3. Ada perulangan while, ada do while, dan ada for loop ya. Nah, ketiga-tiganya ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang sama, mungkin caranya yang berbeda ya. Outputnya bisa sama, tapi caranya yang berbeda. Itu ya. Boleh kita menggunakan while, boleh kita menggunakan do while atau for loop ya, sesuai kondisi yang kita inginkan ya. Nah, yang pertama untuk perulangan while ya. Nah, untuk perulangan while itu statementnya adalah seperti ini ya. Kemudian ada kondisi while, ingat ya. Kemudian ada blok eksekusinya apa ya. Kalau kita contohkan seperti ini. Di sini soalnya adalah output yang akan dihasilkan adalah bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita akan menampilkan bilangan berulang, bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, menggunakan perulangan. Nah, di sini ada strukturnya ya. Ya, ini sama ya, public statis void sama ya. Nah, di sini ada TV data ya. Pelajari lagi materi sebelumnya TV data. I adalah untuk tipe data apa? Kalau dia satu ini tipe data angka ya. Nah, while ya kondisinya apa ya? Di sini ada juga materi sebelumnya mengenai apa? Perbandingan ya, operator perbandingan. Nah, I adalah nilai awalnya adalah ini ya, I ini 1 ya. Jadi untuk polanya untuk while ini artinya ada nilai awal, kemudian kondisinya apa ya, barulah nanti baru dieksekusi hasilnya apa. Nah, ini menggunakan operator perbandingan ya. I lebih kecil dari 10 ya. Ini ketutupan yang akan ditampilkan nanti ya. Nanti Bapak perbaiki. Ini karena dia 10 yang akan outputnya nanti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 9. Karena I lebih kecil dari 10. Berarti 1 sampai 9 ya. Ini ketutup ini pas motongnya. Jadi outputnya adalah 1 sampai 9 ya. Tuh, ini ada kesalahan ya. Nanti outputnya 1 sampai 9. Nah, jika ini misalkan kita ganti dengan 8 baru nampilnya adalah 1 sampai 7. Nah, ini mengenai while ya. Nah, selanjutnya untuk perulangan do while ya. Nah, statementnya adalah pertama itu kebalikan ya. Pertama itu dia menggunakan kondisi ya, kondisi awal ya. Kemudian ditutup, dia ada penutup ya, ada while ya. Nah, kalau kita samakan ya, sama tadi ya, sebenarnya outputnya sama, cuman caranya yang berbeda. Sama ya, kita tentukan nilai awalnya dulu, kemudian kita kondisikan, kita printkan ya, I ini adalah nilai ya. Nah, kemudian I++ ini artinya dia penambahan ya, perulangannya ditambahkan ya. Nah, while baru di sini kondisinya ya, baru kita logikakan ya. Hasilnya sama ya. Nanti coba dipraktekkan ya. Caranya yang berbeda. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir. Nah, kita akan menggunakan statement perulangan for ya. Nah, di sini ini yang paling gampang ya. Jadi for ini yang paling mudah dan rumusnya yang paling singkat ya. Nah, untuk statementnya atau penulisan
codingnya seperti ini ya. Ya, while for statement 1, statement 2 ya. Kemudian eksekusinya apa. Nah, di sini kita lihat ya. Kita tuliskan dulu perulangannya, baru nilai ya. Kalau tadi nilai awal, sekarang di kondisinya dulu ya, kebalik dia ya. Ini kondisinya dulu baru nilai ya. Nah, INTI adalah nilai 1, I sama dengan satunya ada, I-nya adalah nilai 1, berarti 1 lebih kecil dari 9, dari 10. Outputnya sama, akan menampilkan angka 1 sampai 9 ya. Gunakan I++ ini untuk perulangan penambahannya ya. Nah, begitu. Kalau seandainya ini Bapak gantikan menjadi 2 misalkan, integernya A ya, 2 nilainya, maka hitungannya dari 2, 3 sampai 8 gitu ya, sampai 9 ya, tergantung kondisi awalnya ya, dan juga kondisi akhirnya I++ ya. Ini bisa dicoba nanti ya. Bisa juga gunakan misalkan I plus 1 misalkan ya. Dicoba aja apa kejadiannya, apa nanti menampilkan apa ya. Nah, begitu ya. Nggak semuanya nanti kondisinya I++ ya. Nggak ya. Oke. Itu yang terakhir ya. Nah, silakan untuk ketiga-tiga ini ya dipahami, Bapak ulangi kembali. Perulangan ini digunakan untuk mengeksekusi sebuah proses ya, dengan pola yang sama yang berulang kali, dengan keadaan jumlah yang sangat besar ya. Contohnya tadi untuk menampilkan angka 1 sampai 100 ya, bilangan ganjil ya. Nah, ini sangat penting kita pahami, karena setiap bahasa pemrograman itu pasti akan menggunakan perulangan. Sama halnya dengan percabangan ya. Pasti ini akan kita ketemukan di dalam bahasa pemrograman apapun. Nah, itu ya untuk poinnya ya. Jadi ada 3 ini. Nah, jadi untuk latihannya silakan kalian buat contoh-contohnya ini, kemudian lihat apa yang terjadi, hasilnya seperti apa ya. Contoh 1, contoh yang A-nya apa, perulangan will-nya apa, kemudian dual-nya apa, kemudian for loop-nya nanti apa. Outputnya sama, cuma caranya saja yang beda ya. Dan yang terakhir, ini ada tugas ya, tugas latihan tambahan dari itu. Nah, silakan buat program ya, silakan gunakan ketiga-tiganya ya. Yang pertama outputnya hasilnya ini nanti ya, menampilkan angka 10 sampai 1, gunakan perulangan. Yang kedua adalah menampilkan 1 sampai 19, kemudian 3 menggunakan outputnya adalah menampilkan bilangan genap. Nah, untuk tugas latihan ini silakan kerjakan ya salah satu metodenya atau perulangannya, tapi tidak boleh sama ya. Jadi antara soal nomor 1, 2 itu tidak sama ya. Bisa misalkan yang nomor 1 gunakan for, yang nomor 2 menggunakan will, nomor 3 menggunakan dual. Jadi beda ya. Itu. Jadi silakan dikerjakan untuk tugas latihannya. Selamat mengerjakan. Semoga berhasil ya. Lebih dan kurangnya penjelasan saya semoga bermanfaat untuk materi perulangan ini. Sampai kembali ketemu di sesi selanjutnya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.